bisa mulai. Coba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kameranya tolong dihidupkan dulu semua. Ayo nih, sekarang kamu pimpin doa ya, silakan. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ingin cek dulu kerapian kalian. Saya absen dulu saja deh. Pres hadir? Siap hadir, mohon izin. Aisyah hadir? Siap hadir, mohon izin. Gilang? Siap hadir, mohon izin. Chris? Siap hadir, mohon izin. Sesi pertama ada 30 menit, kita akan diskusi bersama di situ. Nanti 45 menit ke depan kalian mengerjakan tugas dengan cara diskusi. Nanti yang dipresentasikan hasil dari kalian. Mau siap menerima pembelajaran hari ini? Siap. Bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah permasalahan kontekstual dari PTLDV? Halo Renata. Pertama, mencari model matematikanya. Rizky bisa bicara, Rizky? Yang pertama, menentukan titik uji dan menentukan titik koordinat. Sebelumnya, titik uji itu paling terakhir. Cari apanya dulu, ayo. Buat grafiknya dulu, kan? Siap. Buat grafik dulu. Tahu model matematika, buat grafik. Sebelum buat grafik, ada prosesnya dulu. Cari apa? Titik potong sumbu X dan Y. Nah, betul. Daerah Penyelesaian mungkin. Nah, bagus, daerah penyelesaian. Sebelumnya mencari daerah penyelesaian, kalian harus menentukan apa dulu? Titik potong. Titik uji ya. Kalau daerah penyelesaian hubungannya dengan titik uji. Itu yang sudah kita pelajari kemarin. Kali ini kita belajar sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Apa bedanya? Kalau kalian belajar itu kemarin hanya satu pertidaksamaan saja, sekarang kalau yang disebut dengan sistem itu berarti lebih dari satu. Bisa dua pertidaksamaan, bisa tiga, dan seterusnya. Sebenarnya untuk kasus yang kalian pelajari kemarin, kasus Robu, itu juga sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Tapi saya tidak memunculkan pertidaksamaan yang satunya. Ya, jumlah kantong baju dan jumlah kantong celana itu kan harus positif. Kalau harus positif itu bentuk pertidaksamaannya bagaimana? X-nya lebih dari 0. Ya, positif. Saya sebut positif tadi. Kalau Y lebih dari 0. Begitu. Dalam kehidupan sehari-hari, misal kalian beli telur di toko nih. Bu, saya mau beli telurnya 2 kilogram. Siap, tidak ada. Ya, kita akan diskusi bareng-bareng di situ ya. Yang akan kita bahas ini sekarang, merumuskan model matematika, kemudian menyajikan masalah kontekstual ke dalam grafik, kemudian yang akan dicari adalah nilai optimum. Nah, ini studi kasus. Nah, kalau kalian biasanya menemukan, jadi sistem pertidaksamaan dua variabel adalah sistem pertidaksamaan linear yang memuat dua variabel dengan koefisiennya bilangan real. Langkah-langkahnya bagaimana? Ini kemarin kalian sudah pelajari, mulai poin 1 sampai poin berapa yang sudah dipelajari? Siap, poin 1 sampai 4. Nah, saya centang. Ini kalian kemarin sudah belajar 1 sampai 4. Poin 5 sampai 6 kalian belum belajar, itu yang akan menjadi fokus kita kali ini. Bagaimana mencari titik pojok dari sebuah penyelesaian? Ya, harus tahu daerah penyelesaian dulu, baru mencari titik pojok. Mencari nilai optimum. Kalau sudah tahu daerah penyelesaian, tahu titik pojok, baru kali ini prosesnya adalah memaksimumkan fungsi tujuan. Atau tujuannya meminimumkan. Kalau dalam kasus Amin tadi, tujuannya adalah memaksimumkan fungsi tujuan. Nah, yang mana sih fungsi tujuannya? Itu yang akan kita bahas nanti. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuat model matematika? Kan dulu, X-nya apa? X-nya apa? Y-nya apa? Nah, betul, banyak apel. X-nya itu adalah banyak apel, Y-nya itu adalah banyak. Nah, di sini kalian habis itu bisa nih menerjemahkan. Jadi bagaimana persamaan satu? Ada 4.000 X, 4.000. 4.000 betul. 1.600 Y 1.600 Y betul. Kemudian dari sama Kurang dengan dari sama dengan 1 juta. nah, kurang dari sama dengan 1 juta. Kenapa ini kok kurang dari? Ayo. Saya hanya mempunyai uang. Hanya mempunyai uang. Jadi modalnya hanya 1 juta. Jadi dia yang membelanjakan buah itu tidak boleh apa? Lebih Tidak dari 1 juta. lebih dari 1 juta. Ini pertidaksamaan 2. Coba. Kios saya hanya menampung 400 kilo buah apel dan pisang. kapasitas tempat. Nah, kapasitas tempat benar. Dia harus kurang dari apa? Kurang dari Dari 100. 400. 400, betul. Kemudian
Yang di sini variabelnya apa nih? Ada koefisiennya kah? X plus Y ya, karena kan dia hanya bilang hanya menampung apel dan pisang, nggak ada buah yang lain. Ya. Terus lebih dari sama dengan Oh, 0. Y-nya lebih sama dengan akan menjadi fungsi tujuan di sini 500 X. Ya, kemudian yang satunya 200 Y. Nah, inilah yang bawah itu disebut sebagai fungsi tujuan. Kalian mungkin agak kesulitan bagaimana cara menemukan model tadi. Kita bisa minta bantuan sama tabel ya. Harga beli apelnya adalah di sini kita tulis berapa? 4.000. Bunga cinta. Harga beli pisangnya berapa? 1.600 Monjin. Bagus. Persediaannya berapa? Persediaan ini maksudnya uangnya ya, modalnya ya. 1 juta Monjin. 100. Keuntungan pisang 200 Monjin. sama satu lagi Y-nya Lebih dari sama dengan 0,400. 0,400. Yang satunya 400,0. nah, bagus. Penyelesaian kasus pedagang buah, ini titiknya tadi yang sudah kalian temukan. Setelah tahu grafiknya, prosesnya apa? siap menentukan titik uji. Sama dengan 1.250. Oke, bagus. Yang hasilnya yang ruas kiri berapa hasilnya? Bawah Di bawah. Yang mana yang diarsir? di atas. Ya, Siap Yang daerah satunya? sebelah kanan. daerah kanan, benar, daerah kanan ya. Jadi yang sebelah kiri diarsir gini ya. Kemudian ini yang lebih dari 0, daerah Siap atas. atas, betul. Sehingga yang bawah diarsir. Jadi yang putih ini adalah yang daerah penyelesaian. Saya lanjutkan lagi. Mana yang merupakan titik pojok? Titik B. 0,400 Betul, titik D. 250,0. Nah, sekarang coba kita kritisi dulu. Untuk titik E itu, bagaimana cara mencarinya? Kalau ada 2 garis mencari titik potong, caranya bagaimana? Siap dieliminasi. Nah, ini adalah titik E. Titik E 150,150 dengan cara eliminasi. Pertanyaannya tadi keuntungan maksimum, kira-kira mana yang terpilih di antara 3 ini? Siap 150. Nah, ini yang akan terpilih dengan menjual. Penjualan 300 kg apel. Nah, gitu. 300 kg apel ditambah. Jadi kalian bisa lanjut ke LKPD ya. Baca handout, lanjut LKPD untuk mengerjakan LKPD. Nanti setengah jam lagi kita masuk ya. Nah, selamat bergabung kembali. Ada kelompok yang siap untuk presentasi? Siap, iya Bu. Ya, oke. Coba kamu present screen sekarang. Jadi yang pertama kita menentukan model matematikanya. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Fungsi objektif yang kita dapat 5.000 X tambah 4.000 Y. Selanjutnya kita membuat grafiknya dan didapat titik pojok A 0,25 dan titik E 15,10 dan titik D 20,0. Identifikasi nilai optimum. Objektifnya 5.000 dikali 0 ditambah 4.000 dikali 25. Ya, upah yang diperoleh 100.000. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa upah maksimum yang didapat oleh karyawannya yaitu dengan menghasilkan 115.000. Ini yang kita cermati ya. Apakah kalian bisa mengkritisi dari gambar grafiknya dulu deh? Apakah ada yang kurang untuk arsirannya? Yang bisa menanggapi siswa yang lain? Nah, jadi harus yang diarsir sebelah mana? Sebelah kiri, kan? Kiri dan bawah, betul sekali. Nah, nanti ketemukan bidang trapesium itu yang ada tulisan DP itu sudah betul. Cuman arsirannya kurang. Sebelah kiri dan sebelah bawah. Kiri sumbu Y dan bawah sumbu X. Untuk yang lain saya kira sudah benar. Terima kasih ya Leoni sudah. Siap, mohon izin. Yang sudah kita pelajari hari ini ada yang bisa bantu menyimpulkan. Pertama kita membuat model matematika objektif 5.000 X tambah 4.000 Y. Ya, kemudian Lalu kita menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Pastikan titik koordinat kita menyelesaikan titik pojok pada daerah penyelesaian. Setelah itu diidentifikasikan ke nilai optimum
dengan mensubstitusikan titik pojok yang telah ditemukan dalam fungsi objektif. Lalu disimpulkan. Tergantung fungsi tujuannya ya, apakah fungsi tujuannya itu memaksimumkan atau meminimumkan. Belajar lagi di rumah, silakan ditanyakan kalau ada yang belum dipahami. Jadi tetap semangat untuk belajar, karena matematika itu mau nggak mau pasti akan berguna. Kita akan pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah LKPD siswa yang telah dikerjakan secara kelompok dan kami telah memberikan komentar di masing-masing kelompok tersebut.